Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kita akan membahas mengenai digital to analog converter atau yang sering dikenal dengan DAC. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Fira Rahma Irunisa dengan NIM 241354064 dan rekan saya Ahmad Rifal Maulidi dengan NIM 241354035. Nah, rangkaian digital to analog converter dibagi menjadi dua macam, yaitu rangkaian BWR dan rangkaian R2R. Namun, pada video kali ini kita akan berfokus pada penjelasan terkait rangkaian BWR. Sebelum masuk ke rangkaian BWR, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari DAC itu sendiri. Materi yang pertama yaitu pengertian DAC. DAC sendiri merupakan singkatan dari Digital to Analog Converter yang merupakan sebuah rangkaian atau perangkat yang digunakan untuk mengubah sinyal digital yang berbentuk biner menjadi sinyal analog yang kontinu. Sinyal digital direpresentasikan dalam bentuk diskrit atau terputus-putus dengan dua keadaan, yaitu 0 atau yang disebut juga dengan low dan 1 yaitu yang disebut juga dengan high atau on. Contohnya yaitu data dari komputer atau smartphone. Kemudian ada sinyal analog yang merupakan gelombang kontinu yang nilainya berubah secara halus seiring waktu. Contohnya suara pada speaker atau gambar pada layar CRT. Dengan demikian, fungsi dari DAC yaitu bertindak sebagai penerjemah yang mengubah kode digital menjadi sinyal analog atau kode analog yang dapat diproses oleh perangkat analog seperti speaker, monitor, atau televisi. Di sini ada salah satu contoh penerapan DAC yaitu pada televisi dan monitor. Digital to analog converter DAC pada televisi dan monitor berfungsi untuk mengubah sinyal digital dari sumber seperti GPU, set-top box, atau media player menjadi sinyal analog yang dapat ditampilkan di layar. Meskipun perangkat modern banyak menggunakan antarmuka digital seperti HDMI atau DisplayPort, beberapa perangkat masih memerlukan DAC untuk kompatibilitas dengan koneksi analog seperti VGA atau komponen video. Pada monitor dengan input VGA memerlukan DAC karena GPU mengirimkan sinyal digital, sedangkan VGA membutuhkan sinyal analog. Proses DAC pada monitor yaitu GPU mengirimkan data gambar dalam bentuk digital, misalnya melalui koneksi DVI-D atau DisplayPort. Kemudian, jika monitor hanya mendukung VGA, maka DAC di dalam adaptor aktif atau port DVI-I mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog, sehingga monitor menerima sinyal analog dan dapat menampilkan gambar. Selanjutnya ada materi mengenai jenis rangkaian DAC. Jenis rangkaian DAC terbagi menjadi dua, yaitu BWR dan R2R. BWR sendiri merupakan singkatan dari Binary Weight Resistance yang merupakan salah satu jenis digital to analog converter yang menggunakan resistor dengan nilai berbobot biner, yaitu 2⁻0R, 2⁻1R, 2⁻2R, hingga 2⁻Nr yang dipasang pada input inverting adder untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog. Kemudian, jenis rangkaian DAC yang kedua yaitu R2R ladder. R2R ladder sendiri merupakan salah satu jenis digital to analog converter yang menggunakan jaringan resistor dengan hanya menggunakan dual nilai resistansi, yaitu R dan 2R dalam susunan tangga atau ladder untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog. Rangkaian ini sering dipakai karena efisiensi, kemudahan fabrikasi, dan ketepatan. Namun, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, pada video ini kita hanya akan fokus terhadap materi BWR. Pada rangkaian BWR maupun R2R
terdapat inverting operational amplifier circuit. Pada rangkaian tersebut, terdapat satu buah op-amp. Op-amp tersebut memiliki dua input, yaitu inverting input yang bertanda negatif dan non-inverting input yang bertanda positif. Pada rangkaian inverting operational amplifier, input non-inverting yang bertanda positif dihubungkan dengan ground, sehingga terdapat tegangan sebesar 0 volt. Idealnya, sebuah op-amp memiliki impedansi input yang tak hingga, sehingga tidak akan ada arus yang mengalir pada op-amp. R-in yang menghubungkan sinyal input, yaitu V-in, ke input inverting yang bertanda negatif, dan resistor feedback atau yang disingkat dengan RF menghubungkan V-out kembali ke input inverting yang bertanda negatif. Arus yang mengalir dari V-in melalui R-in menuju input inverting karena impedansi op-amp idealnya tak hingga, sehingga tidak akan ada arus yang masuk ke op-amp, yaitu I sama dengan 0, sehingga semua arus I input mengalir melalui RF, kemudian ke output. Dengan menggunakan hukum KCL yang berbunyi jumlah I masuk sama dengan jumlah I keluar, maka nilai I input akan sama dengan nilai IF. I input adalah arus yang mengalir melalui R-in. Besarnya I input yaitu V-in dikurangi 0 dibagi dengan R-in, dan IF adalah arus yang mengalir melalui RF, sehingga besarnya yaitu 0 dikurangi V-out dibagi dengan RF. Kemudian masukkan persamaan I-in dan IF ke dalam persamaan yang menggunakan hukum KCL, yaitu I-in sama dengan IF, sehingga dapat ditentukan bahwa V-out sama dengan negatif RF dibagi R-in dikali V-in. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke dalam binary weight resistance atau yang disingkat dengan BWR. Dari gambar rangkaian berikut terdapat 4 sinyal input, yaitu V-in 1, V-in 2, V-in 3, dan V-in 4, yang artinya rangkaian tersebut memiliki 4 bit, yang masing-masing dihubungkan dengan input inverting op-amp yang bertanda negatif yang melalui R1, R2, R3, dan R4. Karena di slide sebelumnya sudah dijelaskan bahwa I input sama dengan IF, maka dengan menggunakan rangkaian tersebut, IF sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3 ditambah I4. Arus dari setiap input dihitung dengan menggunakan hukum Ohm, di mana I sama dengan V dibagi R, maka besar nilai IF yaitu sama dengan V-in 1 dibagi R1 ditambah V-in 2 dibagi R2 ditambah V-in 3 dibagi R3 ditambah V-in 4 dibagi R4. Karena IF sama dengan min V-out dibagi RF, maka V-out sama dengan min RF dikali V-in 1 dibagi R1 ditambah V-in 2 dibagi R2 ditambah V-in 3 dibagi R3 ditambah V-in 4 dibagi R4. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan resolusi, di mana resolusi merupakan kemampuan suatu sistem atau instrumen untuk mendeteksi atau merespon variasi paling minimal dalam besaran yang diukur atau diproses. Pada BWR terdapat resolusi atau yang disebut dengan step size. Pada BWR, resolusi memiliki satuan volt dan resolusi tersebut dapat dihitung dengan menggunakan persamaan V referensi dibagi 2 pangkat N, di mana V referensi merupakan tegangan referensi yang artinya besar tegangan jika bernilai logik 1, dan N merupakan banyaknya bit dalam rangkaian tersebut. Nah, dari persamaan tersebut dapat dilihat jika resolusi berbanding lurus dengan V referensi, maka ketika ingin resolusi kecil, V referensi harus bernilai kecil. Besar nilai tegangan yang memiliki logika 1 berada pada nilai 2-5 volt. Baik, selanjutnya saya akan menerangkan terkait dengan rangkaian BWR dengan V referensi senilai 5 volt. Nah, dalam rangkaian ini terdapat 4 buah logic set yang menandakan rangkaian ini memiliki 4 buah bit yang berbeda. Nah, di sini jika saya memasukkan input berupa
nilai biner 1, maka outputnya adalah sebesar negatif 0,62 volt. Nah, jika saya memasukkan nilai biner dengan nilai 2, maka outputnya adalah negatif 1,25 volt. Nah, jika saya memasukkan nilai biner dengan jumlah 3, maka outputnya adalah negatif 1,87 volt. Nah, dilihat dari 3 data di atas, dan jika saya lanjut pun untuk nilai biner 4, ini akan terus bertambah sebanyak negatif 0,62 volt, yang artinya dalam setiap satu kali penambahan nilai bit akan berpengaruh terhadap V output bertambah senilai 0,62 volt. Baik, dalam rangkaian DAC BWR ini memiliki beberapa kekurangan, diantaranya yaitu yang pertama, rangkaian DAC BWR memerlukan resistor dengan bobot biner yang berbeda-beda, yaitu dengan rasio 1:2:4:8:16 dan seterusnya, di mana setiap bit menggunakan resistor dengan nilai 2 × n dikali dengan resistor yang pertama, seperti contohnya 1 kilo ohm, 2 kilo ohm, 4 kilo ohm, 8 kilo ohm, dan terus 2 × n dikali dengan resistor yang pertama. Artinya, semakin banyak bit yang digunakan, semakin banyak variasi nilai resistor yang dibutuhkan. Nah, kekurangan yang kedua adalah rangkaian BWR akan lebih rumit jika memiliki jumlah bit yang lebih banyak. Nah, jika rangkaian lebih rumit dan jumlah R yang dibutuhkan pun lebih banyak, itu akan berpengaruh kepada nilai cost atau biaya yang kita butuhkan atau kita keluarkan untuk membuat rangkaian BWR ini, sehingga rangkaian BWR ini dinilai kurang efektif dan kurang diminati untuk membuat atau merangkai sebuah alat lainnya. Sekian dari kami, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share video ini agar video ini semakin bermanfaat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.